akan membahas tentang plywood. Plywood secara bahasa artinya adalah kayu lapis. Namun secara istilah dalam industri kayu, plywood adalah kepingan kayu tipis yang direkatkan bersama lem. Prosesnya, penyiapan kayu ini dipilih. Nah, kemudian mana yang layak digunakan mulai diproses. Proses awalnya itu dengan membuang bekas-bekas tanda paku yang ada di kayu tersebut. Kemudian setelah dibuang pakunya dan dibuang hal-hal yang menghalangi proses produksi, kemudian kayu log itu dipotong sesuai dengan rencana produksi. Ya, misalnya 3 kaki, 4 kaki, 8 kaki, atau 6 kaki, itu sesuai dengan target produksi yang direncanakan. Kayu log ini mulai dipotong. Setelah kayu log ini dipotong, kemudian masuk ke mesin pengupasan, atau istilahnya orang ada yang menyebut dengan istilah rotary, atau istilah lainnya adalah peeling. Proses ini adalah proses pengupasan kayu menjadi kepingan pinir. Nah, kepingan pinir ini ada yang berbentuk tipis sekali, yang bentuknya memanjang, itu disebut longkor. Nah, ada pula orang yang biasa menyebut dengan istilahnya piece atau bag. Nah, kupasan ini ada yang berbentuk longkor, ada yang berbentuk shortcore. Nah, kalau shortcore itu mungkin sekitar 3 kaki atau 4 kaki panjangnya. Nah, kalau longkor bisa jadi 6 kaki, bisa jadi 8 kaki. Nah, pada saat proses pengupasan ini, ukurannya sudah ditentukan dengan ketentuan tertentu yang direncanakan pada saat awal produksi. Nah, setelah dari proses pengupasan ini, kemudian masuk ke mesin pengeringan. Nah, sebagian orang menyebut dengan dryer atau drying, proses pengeringan. Nah, pada saat proses di dryer ini, pengeringan ini harus benar-benar kering, namun tidak boleh terlalu kering, karena kalau terlalu kering, si bahan itu akan bergelombang, tidak rata. Nah, harusnya bahan itu harus tetap rata, sehingga nantinya tetap rata pada saat proses assembling itu. Biasanya di sini orang menggunakan dengan kadar moisture content sesuai dengan standar yang digunakan. Misalnya apa jarak mengikut ISO ataupun JAS ataupun Malaysian Standard ataupun SNI. Nah, moisture content ini telah ditentukan, misalnya 10 sampai 12 atau berapalah sesuai dengan standar yang dia gunakan itu. Nah, tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh terlalu basah. Kalau misalkan terlalu basah, itu nanti akan mengakibatkan kegagalan produksi. Nah, setelah dari proses pengeringan ini, kemudian bahan ini ada yang masuk ke bagian setting, pemilihan surface paste dan surface bag. Ada juga yang masuk ke bagian cold boiler. Cold boiler ini adalah short core yang dijoin. Nah, sebab tidak semua kayu yang dikupas itu memenuhi panjang yang diinginkan. Jadi si pinner ini harus dijoin, disatukan menggunakan benang polyester dan hormat glue. Ya, sebagian orang menyebutnya cold boiler atau mesin sejenis istilahnya untuk menjambung pinir-pinir supaya sesuai dengan panjang yang diinginkan, 6 kaki atau 8 kaki. Nah, setelah dari proses cold boiler ini akan masuk ke bagian core repair. Maksudnya di bagian ini core yang dari mesin cold boiler itu kan hasilnya ada kemungkinan kegagalan, mungkin berapa persen lah, jadi diperbaiki di bagian core repair. Nah, setelah dari core repair ini akan masuk ke mesin assembling, mesin gluing. Nah, begitu pula yang bagian lainnya seperti surface paste dan surface bag yang telah disetting tumpukannya masuk ke bagian gluing. Nah, bagian gluing ini adalah proses assembling.
di sini vinir-vinir akan dikasih lem. Nah, lem ini dibuat pada saat berbarengan dengan proses produksi. Jadi lem itu tidak boleh dibuat terlalu lama sebelum masa produksi, karena akan mengakibatkan kegagalan produksi. Nah, jadi antara pembuatan lem dengan penyatuan vinir, waktunya harus bersamaan. Karena lem ini memiliki batas waktu tertentu yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Nah, setelah proses assembling di mesin guling ini akan masuk ke mesin kompres. Mesin kompres ini gunanya untuk menekan tumpukan tadi, tumpukan vinil-vinil yang sudah dikasih lem, di press. Nah, proses ini mungkin dengan menggunakan masa waktu tertentu, misalnya 20 menit atau 30 menit sesuai dengan standar yang telah ditentukan, karena setiap bahan itu berbeda-beda. Kemudian dari kompres ini masuk ke mesin hot press. Mesin hot press ini adalah proses pematangan lem, sehingga lem ini benar-benar menyatu dengan vinir. Nah, pada saat di hot press ini, orang akan menggunakan tekanan tertentu dan panas tertentu sesuai dengan rencana produksi dari bahan itu sendiri. Sebab tidak semua lem itu menggunakan panas yang sama. Kadang ada yang menggunakan panas dengan standar 110 min plus 5, ataupun terkadang ada juga yang menggunakan standar 120 derajat Celcius min plus 3, ataupun 130 derajat Celcius min plus 5, dan sebagainya. Tergantung standar yang dia gunakan, yaitu menggunakan standarnya berapa, ya harus mengikuti dengan aturan itu. Setelah di press di mesin hot press dengan panas tertentu, nah, akan masuk ke bagian mesin double sizing. Maksudnya di sini akan dipotong sesuai dengan ukuran dari plywood itu sendiri, karena tidak semua plywood memiliki ukuran yang sama. Walaupun misalnya sama-sama 3 kaki ataupun sama-sama 4 kaki, itu ukurannya ada berbeda sekian mili beda. Misalnya ukuran yang menggunakan T3 itu tidak sama dengan T2F4. Nah, jadi pemotongan pun akan berbeda. Begitu juga yang 4x8. T spesial F4 dengan T2LE ataupun T2F4 itu pemotongannya panjangnya akan berbeda. Nah, itu tergantung sesuai dengan jenis plywood yang ditentukan. Nah, setelah dipotong, ini akan masuk ke bagian pati. Tapi terkadang ada juga yang masuk langsung ke bagian penghamplasan atau sander. Itu tergantung dari bahan itu sendiri. Kalau bahan bagus bisa langsung masuk ke mesin sander. Nah, mesin sander ini adalah proses penghamplasan supaya plywood ini benar-benar halus, sehingga tidak ada gelombang ataupun tidak kasar, karena vinir dari hasil kupasan mesin rotary itu agak kasar sedikitnya, terus kemudian agak halus lagi setelah di press, lebih halus lagi nanti setelah diamplas. Nah, dari sini plywood setelah halus, setelah jadi plywood itu nanti mereka akan di grading kembali, dipilih kembali grade-nya sesuai dengan target produksi. Misalnya pada saat produksi dia targetnya adalah BBC atau UTB, tetapi tidak mungkin mereka 100% menghasilkan UTB ataupun BBC, karena ada kemungkinan kegagalan dari produksi yang menjadikan reject atau menjadi turun kelas. Misalnya dari BBC turun sebagiannya ke UT atau sebagiannya ke reject, yang bagian-bagian yang gagal. Misalnya 97% masuk sesuai dengan target produksi UTB atau BBC. Nah, yang 2,7% misalnya masuk ke bagian UT. Nah, yang 0,3%-nya bisa jadi reject. Nah, jadi pada saat kita produksi itu tidak mungkin 100% menghasilkan produksi yang itu, karena proses produksi itu ada kemungkinan kegagalan.
ada kemungkinan kesalahan orang, ada kemungkinan dari kesalahan mesin. Nah, setelah dipilih, baru akan di packing. Rewind akan di packing, baru kemudian dijual. Nah, itu adalah salah satu gambaran proses produksi plywood.